minta maaf, Pak Mardiono menurut saya sudah gagal membawa P3 ke Senayan. Mesti ada pembaharuan. Ya pembaharuan itu kalau calonnya Agus Suparmanto sebagai saingan Mardiono, itu menurut saya pilihan yang terbaik. Saya berkeyakinan kalau tetap Pak Mardiono jadi ketua umum, akan banyak kader yang pindah partai, terutama di lumbung-lumbung suara P3. Hal utama itu konsolidasi partai. Konsolidasi partai. Iya. Nanti setelah muktamar ada musyawarah wilayah, musyawarah cabang, musyawarah anak cabang, musyawarah anak ranting atau ranting. Ya. Oke. Nah, yang ingin saya sampaikan, kita tidak hanya mencari calon figur ketua umum yang hanya berduit untuk mendapatkan posisi di muktamar, tetapi mengungkusi P3 sampai dengan pemilu 2029. 2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribunars, jumpa bersama saya Geok Mengwan. Tribunars, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 akan segera menyelenggarakan Muktamar 10 yang akan digelar di Ancol, Jakarta pada 27 sampai 29 September 2025. Salah satu agenda besar yang akan diputuskan dalam Muktamar tersebut yakni Ketua Umum baru P3, di mana sebelumnya partai ini dipimpin oleh PLT. Ini menjadi menarik karena ketua umum baru ini diharapkan menjadi angin segar bagi P3 untuk siap menghadapi pemilu 2029 setelah sebelumnya di Pilpres 2024 tidak lolos ke Senayan. Tapi masih menjadi tanda tanya juga, mengapa P3 yang merupakan salah satu partai tertua ini pertama kali dalam sejarahnya tak memiliki kursi di DPR. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan salah satu tokoh senior P3, Pak Syaifullah Tamliha. Apa kabar Pak Tamliha? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik Pak? Baiklah. Selalu baik ya Pak ya. Ya. Oke Pak, sebenarnya nih, tadi kan sudah disinggung di awal. P3 ini menjadi salah satu partai tertua ya Pak ya di Indonesia. Tapi kenapa tiba-tiba seperti kehilangan tanda kutipnya powernya mungkin Pak di pemilu kemarin? P3 itu lahir 5 Januari 1973 di era awalnya Orde Baru berkuasa. Dulu hanya ada 3 partai. Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia. Golkar tidak pernah mau menyebut dirinya partai. Oh, saat itu. Hanya golongan karya saja. Setelah reformasi baru kemudian menjadi partai golongan karya. Nah, di masa-masa itu Presiden Soeharto ingin menyederhanakan partai dari 45 partai menjadi 3 partai. P3 disebut partai mewakili keagamaan. Kemudian PDI Rasionalis dan Golkar partai kekaryaan. Sebenarnya seperti pernah dibuat oleh Bung Karno, Nasaku. Tapi saat awal Orde Baru, yang 3 partai itu komunisnya hilang, sehingga tinggal nasionalis, agama, dan kekaryaan. Itu awal-awal Orde Baru melakukan reformasi. Selanjutnya P3 dari awal didirikan oleh 4 fusi partai. Partai Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, dan Syarikat Islam. Digabung partai Islam ini menjadi satu, melebur menjadi satu partai. Awal-awal itu ada yang sebenarnya mungkin sudah langka diketahui oleh kader sekarang, karena rata-rata kader P3 kan sudah berusia muda. Yang menarik adalah ketika ketua umum partai NU
Kiai Haji Idham Khalid melobi Parmusi yang dulu Muhammad Natsir. Muhammad Natsir ini kan partai beliau, Partai Masyumi itu dibubarkan oleh Soekarno. Oke. Berubah menjadi Parmusi. Hmm. Pak Natsir bertanya sama dengan Ki Idham. Beliau kan lebih senior daripada Ki Idham Khalid. Hmm. Idham, P3 tuh singkatan apa? Partai Persatuan Pembangunan. Kok bisa begitu? Dibalik Idham menjadi Partai Pembangunan Persatuan. Pembangunan itu proyek Idham. Mana ada orang bersatu untuk memperebutkan proyek? Yang perlu dibangun itu persatuannya. Jadi menjadi Partai Pembangunan Persatuan. Nah, Ki Idham Khalid kan moderat. Sesuai dengan kudratnya sebagai orang yang Nahdlatul Ulama dan menjadi ketua umum Nahdlatul Ulama terpanjang dalam sejarah ini, 28 tahun. Sudahlah Pak Natsir, mumpung Presiden Soeharto mau mewadahi adanya partai Islam di negeri ini, kita terima dululah. Agak dungkol Pak Natsir. Sudahlah Idham, kalau tidak bisa dirubah singkatannya itu menjadi Partai Pembangunan Persatuan, partai ini akan bubar 50 tahun yang akan datang. Jadi beliau itu visioner. Walaupun beliau agak Muhammadiyah, saya orang NU cukup kagum sama Pak Natsir. Saat ini. Oke. Setelah P3 gagal masuk Senayan. Itu pas 50 tahunnya atau kurang dari atau lebih dari? Ya kurang lebihnya menjadi 52,5 tahun. Oke. Ya. Ya. Jadi ada diskon 2,5 tahun. Diskon 2,5 tahun. Karena sistem pemilunya aja kan. Iya. Kalau nggak terjadi Orde Baru, kan Orde Baru kan kepotong. Iya. Kalau Rezim- gitu kurang lebih sama seperti Iya. yang disampaikan oleh Cuma 2 tahun kan anggota DPR RI 97, hasil pemilu 97. Andaikan itu maju 2 tahun, ya pas Sesuai, pas. 20 tahun. Nah, generasi pelanjut kita ini nantinya tidak mengerti kenapa partai ini berdiri. Mereka bisa kehilangan ideologi partai. Mereka nanti akan berebut proyek. Pembangunan kan proyek. Iya. Yang pertama adalah nomor urut. Selama Pak Harto menjadi presiden, itu kita menggunakan proporsional tertutup. Keterpilihan seorang anggota DPR itu berdasarkan nomor urut. Direformasikan lebih banyak menjadi proporsional terbuka. Siapa yang paling banyak suaranya itu yang terpilih. Kalau dapat kursi, partai itu di dapil itu. Pendekatannya yang terbanyak. Pada tahun 1982, ketika ketua umum partai dikuasai oleh orang Parmusi, orang-orang dari berlatar belakang Nahdlatul Ulama itu disingkirin. Caranya halus, tapi bisa juga kasar. Kalau sebuah provinsi P3 dapat 2 kursi, maka orang NU sebagian besar itu ditaruh di nomor urut 3. Artinya kan sesuatu yang hampir mustahil terpilih. Iya. Istilah itu kemudian digunakan nomor urut sepatu. Nomor urut. Ya, paling bawah. Iya. NU marah.
Hmm. Ulama-ulama marah. Ulama-ulama sepuh yang dipimpin oleh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Kiai Haji Mahfuz Siddiq, Kiai Haji Ali Maksum itu menemui Idaham di Cipete. Idaham, kalau begini NU keluar saja dari P3 melalui muktamar Nahdlatul Ulama di Situbondo yang dibuka oleh Presiden Soeharto. NU kemudian memutuskan secara kelembagaan Nahdlatul Ulama keluar dari Partai Persatuan Pembangunan. Nah, suara P3 yang paling banyak itu kan di Pulau Jawa. Ulama-ulamanya kan dulu berpengaruh sekali. Perlahan-lahan ulama itu menjadi keluar dari P3. Ada yang masuk ke Golkar. Langka kalau masuk PDI. Ketika reformasi berlangsung, Ketua Umum P3 saat itu Hamjahas. Beliau pusing karena P3 kan salah satu partai yang mendorong adanya reformasi di bawah kepemimpinan Ketua Umumnya Buya Ismail Mitrio. Kemudian yang tidak diduga itu Gus Dur NU ya, PBNU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa dan Muhammadiyah melalui Amin Rais mendirikan Partai Amanat Nasional. Walaupun kedua-duanya tersingkir dari partainya di akhir hayatnya. Iya. Alhamdulillah suara P3 masih banyak pada pemilu 1999. Di zaman Burhanuddin Yusuf Habibie menjadi presiden menggantikan Pak Harto yang berhenti. Alhamdulillah masih 11 juta lebih yang memilih P3. Dan P3 mendapatkan kursi 58. 2004 masih Hamzahas sebagai ketua umum. Suara P3 turun sekitar 10 juta. Tapi alhamdulillah Allah memberikan berkah. Kursi P3 tetap 58. Suara jutaan menurun, tapi kursinya tetap 58. 2004 bertahan, kemudian syarat di P3 itu ketua umum P3 itu hanya boleh 2 kali jadi ketua umum. Ya. Digantikan oleh Surya Darmali Darmali almarhum. Suara P3 Naik tipis ya. turun. Oh, waktu pas awal menjabatnya ya. Ya, pada pemilu 2009 9 menjadi 38 kursi. kursi. Kita kehilangan 20 kursi. Tahun 2014 kursi P3 naik 39. Setelah Romi menjadi ketua umum, Muhammad Rumah Hurmuzi, ya. Suara P3 terjun bebas dari 39 kursi menjadi 19 kursi. Secara matematika P3 itu turun secara konsisten. Dulu 58 menjadi 39. Ya. Hilang 20. Nah, ketika Romi ketua umum itu menjadi 19 kursi. Kehilangan 20 lagi. Kehilangan 20 lagi. Serba 20. Ketika Romi mendapatkan musibah, ditangkap oleh KPK, terjadi kekosongan jabatan ketua umum. Ya. Saya sebagai Dewan Pengawas Intelijen waktu itu sudah tahu bahwa Romi akan ditangkap hidup atau mati sebelum pemilu.
saya mengajak Pak Mardiono untuk bertemu di Yogyakarta. Akhirnya bertemu dalam sebuah hotel di malam hari. Bapak kan wakil ketua umum. Kalau Romi bermasalah, berhalangan, penggantinya kan menurut ADART, anggaran dasar anggaran rumah tangga partai, adalah salah seorang di antara wakil ketua umum. Bapak kan berlatar belakang tentara. Saya kan mitranya. Apa Bapak siap untuk menjadi ketua umum? Siap katanya. Oke. Begitu Romi ditangkap, pergantian ketua umum itu tidak lazim. Yang menggantikan bukan salah seorang wakil ketua umum, tapi diganti oleh Pak Soeharto Monoarfa yang ketika itu ketua Majelis Pertimbangan Partai. Saya terkejut. Siapa lagi punya sandiwara ini? Kan waktu itu kan menjelang pemilu, saya di dapil berkampanye. Tiba-tiba Soeharto yang jadi ketua umum, PLT namanya. PLT ketua umum atas saran dan pendapat Mbah Mun, Ki Haji Maimun Zubair. Konon Arso Sani yang menjadi sekjen katanya hanya bisa bekerja sama dengan Soeharto Monoarfa. Sejak itu antara Arwani waktu itu wakil ketua umum dengan Arso Sani mulai berseberang. Saya datang ke Jakarta. Saya temui Pak Mardiono. Kenapa Bapak tidak ambil alih kendali partai itu ketika Romi bermasalah? Wah, Mas Tom dia gak enak. Mbah Mun pinginnya Soeharto. Saya tanya, apa tidak diingatkan kepada Mbah Mun? Mungkin Mbah Mun nggak tahu ada ART P3 itu. Beliau kan ketua Majelis Syariah, bahwa menurut ADART penggantinya itu salah seorang wakil ketua umum. Beliau kan punya murid kesayangan namanya Muhammad Arwan Tumafi, juga wakil ketua umum. Kenapa tidak dia saja? Mulai di situ perpecahan semakin meruncing. Sebelumnya itu mengganti Surya Dharma Ali di tengah jalan. Romi yang merupakan orang kepercayaannya Surya Dharma Ali, yang merangkak-rangkak dari bawah ikut Surya Dharma Ali, dari mengangkat tas sampai menjadi staf khusus Menteri Koperasi dan UKM. Dalam sebuah rapat DPP itu memberhentikan Surya Dharma Ali sebagai ketua. Yang membela Surya Dharma Ali hanya beberapa orang, termasuk saya. Beliau kan, saya bilang, belum ditahan KPK. Kalau beliau sudah tersangka kemudian ditahan, saya yakin Pak Surya Dharma Ali dengan lapang dada itu akan mengundurkan diri sebagai ketua umum. Dan dalam ADART partai juga seperti itu. Nah, Romi terus bermanuver. Keluar lagi dia dari sekolah di sana. Muncul lagi dia di pemilu 2024. Mardiono menempatkan Romi menjadi ketua Majelis Pertimbangan dan Mardiono menjadi PLT. Inilah PLT ketua umum terlama. Semestinya PLT itu sebentar, tapi ini lama banget. Di pemerintahan saja kan PLT pejabat daerah, bupati, wali kota atau gubernur, itu juga dikasih waktu. Ini enggak, sampai muktamar. Inilah pertarungan P3 yang terbesar
di pemilu tahun 2029 yang akan datang. Apakah P3 masih terlempar di Senayan? Mhm. Dalam sejarah parlemen Indonesia, partai yang keluar dari Senayan nggak ada lagi yang akan bisa masuk Balik ke dalam. lagi. Contohnya Partai Bintang Reformasi, Mhm. bentukan Kiai Haji Zainuddin MZ, pecahan P3 juga itu ketika tereliminasi dari DPR sampai sekarang nggak bisa masuk. Yang kedua, Partai Bulan Bintang, kurang apa pintarnya Profesor Yusra Iza Mahendra Hendra. juga nggak bisa kembali ke Senayan. Kemudian ada lagi yang berduit, Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabta Odang, orang Kalimantan Barat, Hmm. juga sudah 2 kali pemilu tidak bisa membawa Partai Hanura kembali ke Senayan. Nah, melihat pelajaran itu, saya sebenarnya sudah pesimis dengan P3 ini. Seandainya Allah tidak mengatakan dalam Al-Quran, janganlah kamu berputus asa terhadap rahmatku, mungkin saya sudah pergi dari partai ini. Tapi ini kan masih kita tidak Permulaan, berputus asa. Iya. Mudah-mudahan menjadi lebih baik dan menemukan ketua umum partai yang lebih baik. Tapi kalau misalkan bisa dipersentasekan, berapa persen Bapak optimis bisa kembali lagi ke parlemen ini P3? 50-50. 50-50. Saya tidak ingin mengatakan 50-50, kamu 20, saya 80, 50-50. 50%, 50%. Oke, berarti kalau bisa dirangkum, yang membuat masa kejayaan tanda kutipnya ya P3 ini mengalami kemunduran adalah karena konflik internal. Ya, Kurang lebih seperti itu ya Pak. ya. Tapi kalau misalkan bisa ditunjuk satu orang yang bertanggung jawab atas P3 yang nggak lolos ke parlemen, siapa Pak menurut Bapak? Ya, PLT ketua umum. Oke. Dia bertanggung jawab. Mhm. Sudah jelaskan kan, tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Kelak di kemudian hari, Akan dimintai kamu akan pertanggungjawaban. dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Mhm. Hadis saja sudah begitu, Ya. berarti kan pemimpin yang salah. Kita waktu itu masih ada harapan besar karena Pak Mardiono dalam laporan kekayaannya punya harta 1,2 triliun. Tapi kenapa dana saksi cuma 25.000, sementara partai lain sudah 300.000? Kalau kurang-kurang iman saksi kita di TPS, bisa dibeli orang. Saya tidak mau nuduh partai mana yang ya apa namanya. Yang membeli Ya. ya. Pak Mardiono melalui gugatannya di Mahkamah Konstitusi menuduh Partai Garuda. Garuda. Mhm. Tapi P3 saat sidang MK kan tidak bisa menjawab. Mhm. Apakah suara Partai Garuda saja yang mengambil suara Suara P3? P3. Apakah ada partai lain? Tidak bisa menjawab. Mhm. Yang kedua, berapa posisinya yang dicuri? Juga nggak bisa jawab. Hmm. Akhirnya MK menolak permohonan Partai Persatuan Pembangunan untuk bisa lolos PT 4%. Sedikit sekali, 38,7%. Berarti kan cuma 0,03%. Iya. Tidak banyak, Mhm. sekitar 193.000. Tapi sayang Pak Mardiono tidak mengumpulkan lagi caleg-caleg potensial menghadapi gugatan di MK. Hanya orang-orang tertentu. Berarti Pak Mardiono telah menghilangkan prinsip perjuangan partai. Salah satunya adalah persamaan, keadilan, dan kebersamaan. Hilang di antara 6 prinsip perjuangan partai itu. Karena beliau mengaku sebagai orang latar belakang tentara dan pernah di dalam rapat DPP yang saya hadiri ketika dia menjadi PLT Ketua Umum bahwa partai harus tunduk kepada satu komando,
Dari ucapannya itu berarti sudah hilang 6 prinsip perjuangan partai. Salah satunya kan persamaan, keadilan. keadilan dan kebersamaan. Ya. Kemudian putusan ada di tingkat atas, itu kan berarti tidak ada musyawarah. Itu juga kehilangan prinsip perjuangan partai. Yang paling penting lagi adalah masuk P3 itu prinsipnya adalah prinsip ibadah, bukan mencari yang lain. Gus Dur membuat 3 golongan di PKB ketika dia berkonflik dengan Muhaimin Iskandar. Dulu Gus Dur mengatakan di PKB ada 3 golongan. Yang pertama, mereka yang berjuang untuk kepentingan partai semata. Artinya urusan dunia dia udah selesai. Yang kedua, golongan yang dia berjuang untuk partai dan berjuang untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah golongan yang semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Itu saya masih ingat ucapan Gus Dur ketika dia berkonflik dengan Muhaimin Iskandar. Oke, tadi kan Bapak menyebut bahwa salah satu faktor tanda kutipnya kemunduran P3 adalah konflik internal. Tapi dalam sebuah podcast, Bapak juga menyebutkan ada Pak Jokowi nih yang ambil peran atas keterpurukan P3. Bisa dijelaskan, Pak? Begini, kita mulai tahun 2014. Ketika itu P3 di bawah kepemimpinan Surya Dharma Ali memutuskan melalui Mukernas di Jakarta. Calon presidennya adalah Prabowo Subianto. Sebelum diputuskan seperti itu, ada kelompok di P3 yang pingin Jokowi. Mereka adalah Soeharto Monoarfa, Rumah Rumusi, dan Mardiono, Rahmat Yasir. Itu pingin ke Jokowi. Ikut yang menang. Tapi mungkin karena Surya Dharma Ali kader lama di P3, dia terbawa arus. Jubah politik P3 sebenarnya adalah oposisi sejak dia berdiri. Jelas di dalam pembukaan Muqaddimah ayat P3 itu yang tidak pernah berubah sampai sekarang. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang menyuruh orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Jadi Surya Dharma Ali termasuk saya. Waktu dulu kubunya Prabowo Subianto. Tapi Pak Prabowo dulu kalah. Muncullah kemudian istilah Koalisi Indonesia Hebat, pendukungnya Jokowi dan Yusuf Kala, dan Koalisi Merah Putih. Itu kubunya Gerindra, Golkar, kubunya Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Termasuk waktu dulu P3 masih di KMP. Saya sebagai PLT Sekjen P3 ketika Romi dipecat oleh Surya Dharma Ali dan Romi juga memecat Surya Dharma Ali, saya turut terlibat di KMP. Markasnya dulu di Hotel Mulia atau belakangnya DPR ya. Yeah. Siang malam di situ yang hampir tidak tidur itu saya lihat Amin Rais, Hidayat Nur Wahid, hampir gak tidur. Anies Mata, Fadlizon, Atis Samsudin, aktif sekali menghadapi koalisi Indonesia Hebat. Saya kemudian jam 3 subuh mau meninggalkan Hotel Mulia bersama ketua fraksi Hasrul Azwar. Kami seperti mengemis kepada KMP untuk mendapatkan porsi wakil ketua MPR
Hmm. Kami sudah tidak menjadi itu lagi kan. Bahwa pimpinan DPR P3 nggak dapat. Mm-mm. Nah, ketika pertemuan di rumah Amin Rais, malam penentuan calon pimpinan DPR dan pimpinan MPR DPR, tiba-tiba P3 melalui Jan Farid dan Surya dan Ma'ali yang hadir duluan di situ menyerahkan kursi pimpinan MPR jatah P3 ke PKS. Yang lebih seru lagi, PAN yang sudah mendapatkan kursi wakil ketua DPR itu mengambil jatah Gerindra untuk menjadi wakil ketua MPR. Padahal jagoan Gerindra untuk wakil ketua MPR dulu Ahmad Muzani. Saya masih ingat, saya terlambat datang karena saya sedang melobi kubunya Romi dan Soeharto dan Imron Pangkapi di Hotel Grand Melia, Jakarta, agar mereka ini mau tanda tangan pembentukan fraksi. Dulu kan Romi sebagai sekjen. Kalau tanda tangan Surya Dharma Ali sendiri itu dianggap tidak sah. Karena saya terlalu larut melobi orang yang 3 itu di Grand Melia, dan akhirnya kesepakatan udahlah akan teken. Nah, saya akan melaporkan kepada Pak Surya Dharma Ali di rumahnya Pak Amin Rais di Gadaria. Jawabannya ternyata P3 sudah itu. Saya marah betul sama Jan Farid. Kenapa Bapak membarterkan yang seperti ini? Kita kan setara. Ketika pemilihan kami tertinggal, pecah lagi anggota fraksi itu 2 kubu. Satu kubu ikut KEH, satu kubu ikut KMP. Yang menang KMP. Mulai di situ sudah nggak enak di fraksi. Sejak itu ya. Nah, saya teringat dengan pesan Yusuf Kala ketika mau muktamar P3 di Surabaya. Saya, Aksa Mahmud, dan Hasrul Azwar. Beliau bilang, belajarlah dari dinasti Ming. Ada 4 yang jangan engkau lawan. Yang pertama, Tuhan. Yang kedua orang tua. Yang ketiga, orang yang berilmu. Dan yang keempat adalah penguasa. Penguasa itu laksana orang gila. Kalau kita membunuh orang gila, kita masuk penjara. Tetapi kalau orang gila membunuh kita, maka Tidak bisa di penjara. itu tidak ada hukuman. Iya. Menarik juga tempat saya ini. Prinsip yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala bersama Pak Aksa Mahmud. Ya. Tiba-tiba Jokowi awal-awal menjadi presiden itu berupaya untuk menyederhanakan jumlah partai, seperti yang pernah dilakukan oleh Soeharto, dan itu hanya bisa melempar Hanura keluar dari Senayan. P3 masih bisa bertahan. Pada saat itu lihat saja jejak rekamnya. Demokrat mau diambil alih. Golkar juga akhirnya seperti itu. Ketika saya sama Pak Asrul menggeser P3 ke Koalisi Indonesia Hebat, saya dimarah-marahi oleh Idrus Marham dan
Setia Novanto di sebuah restoran di Plaza Senayan. Kenapa dia tidak pindah? Saya bilang, Bapak akan menyusul paling lambat 6 bulan lagi. 2 bulan kemudian tersingkir tuh Abu Rizal Bakri dari ketua umum Partai Golkar. Nampak betul bahwa Pak Jokowi mungkin tujuannya bagus. Semakin sedikit partai di Senayan, semakin mudah untuk bernegosiasi. Kalau partai terlalu banyak kan susah. Iya. 2019 artinya P3 masuk PT, kemudian ketua umumnya Muhammad Romah Hormuzi atau Romi, yang paling mulai turbulence pesawat P3 maksudnya, itu di akhir tahun 2022. Nah, ketika itu Soeharto Monoarfa diturunkan di tengah jalan. Itu adalah pelanggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sangat fatal. Ketua umum hasil muktamar hanya bisa diganti melalui muktamar, hingga melalui sebuah mukernas yang serba gelap pada malam hari. Memang katanya kalau untuk berbuat curang itu mesti malam hari. Malam-malam. Nah, saat itu Pak Soeharto kunjungan ke Eropa. Ada yang nanya kepada anaknya Soeharto, kapan Bapak berangkat dan kapan Bapak pulang? Salah seorang anak Soeharto menyampaikan apa adanya. Nah, hari Minggu, saya masih ingat waktu itu, saya waktu itu wakil ketua Komisi 5 Bidang Infrastruktur meninjau jalan di Pegunungan Meratus untuk dibuat akses antara Banjarbaru menuju Batu Licin. Banjarbaru kan ibu kota provinsi, Batu Licin kan kampungnya Haji Isam. Nggak ada sinyal. Dia bisa menghubungi Pak Soeharto? Enggak. Handphone saya kan nggak bisa terima apa-apa Oh dari iya, manapun. nggak bisa menerima ya. Saat kemudian sekitar jam 5 sore saya tiba di Martapura. Begitu saya buka handphone saya, ada WA dari Arsusani. Arsusani, oke. Waktu itu Arsusani wakil ketua umum. Dia bilang, bagaimana kalau kita ngopi-ngopi di warung? Masih saya simpan WA itu. Waduh, Pak Ketua, saya sedang di Kalimantan. Bisa ditunda di hari yang lain. Tidak ada lagi responsnya. Malam hari sekitar jam 9 malam, waktu Indonesia Tengah ya, jam 8 waktu Jakarta, saya ditelepon oleh Amir Uskar. Pak Ketua di mana? Saya kan waktu dulu posisi penting, karena saya ketua bidang organisasi, keanggotaan, dan kaderisasi, yang hafal betul ADART dan peraturan partai, peraturan organisasi namanya. Karena saya bilang di Kalimantan,
Dia enggak, coba mau ngobrol-ngobrol aja katanya. Setengah jam kemudian dia mengirim WA kepada saya. Tulisnya kan diteruskan, berarti kan di forward. Iya, iya. Bahwa saya Soeharto Monoarfa mengundurkan diri dari ketua umum P3. Wah, saya bilang ini drama apa lagi di P3. Saya mencoba menelpon Pak Soeharto, nggak masuk. Saya WA, kan di pesawat Iya. Qatar Airlines kan ada itu apa namanya, wifi. Iya. WA bisa. Nanti setelah mendarat sebentar lagi di dua, saya telepon. Kemudian beliau nelpon saya tanya, apakah Pak Somo mengundurkan diri? Di P3 kan kita sama Soeharto lebih memanggil Somo. Soeharto Monoarfa. Nggak benar itu katanya. Siapa yang bikin WA seperti itu? Jadi kapan mendarat di Jakarta? Oh, saya mendarat besok jam 8. Nah, saya membeli tiket pesawat Garuda pagi. Tiba di Jakarta jam 9. Tapi sudah berjanji, nanti kita ketemu di Dharma Wangsa. Pak Soeharto lebih duluan daripada saya, kemudian saya ke Dharma Wangsa. Di sana ternyata sudah banyak pengurus P3, termasuk Sekjen Arwani Tumafi. Dalam hati saya agak lempeng nih, Sekjen tidak ikut di sebelah sana. Lama pertemuan itu. Kemudian kata Soeharto, kita ada tamu. Akhirnya saya, Arwani Tumafi, dan Zainul Tauhid, dulu masih wakil Menteri Agama, mengikuti Pak Soeharto. Pak Soeharto duduk di sini, ibarat meja nih ya. Zainul Tauhid di situ, Arwani di situ, saya di sini. Tiba-tiba Mas Romi datang. Ya, saya tahu diri. Saya geser ke kursi sebelah. Romi menempati kursi saya di sini. Romi sambil entah bercanda atau serius. Memang Harso ini nggak cocok jadi politisi. Waduh. Soeharto kemudian mukanya memerah. Pak Harso kan kulitnya putih, agak memerah. Kemudian Soeharto tidak merespons. Kemudian Romi berdiri. Dia ketuk-ketuk meja. Kalau Pak Soeharto tidak mengundurkan diri, jangan harap sampai April nanti 2023 maksudnya. Ya. Ada calon DPR RI di P3. Ada pernyataan seperti itu ya. Ya. Itu saya lihat muka Romi udah muka marah. Pak Soeharto juga menjadi marah. Kemudian dari kursinya dia belok seperti begini. Kemudian melihat muka Romi. Apa kamu tidak cukup sekolah di sana? Dalam maksudnya itu. Iya. Nah, saya bicara berdua sama Soeharto. Bagaimanapun saya kan termasuk pengada di partai, ketua UKK. Iya. Pak, jangan menggugat lah.
Bapak sebaiknya menghadap bos Bapak, Jokowi, sebagai Presiden Republik Indonesia, karena Pak Harso kan Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas. Buat apa sih? Namanya tabayun, Pak. Betul nggak Pak Jokowi sudah tidak suka lagi sama Bapak? Kalau Pak Jokowi sudah tidak suka sama Bapak, buat apa Bapak bekerja di tempat orang yang tidak suka dengan? Artinya maksudnya mundurlah jadi menteri. Iya. Tapi tabayun. Nah, saya masih ingat hari Senin waktu dulu Soeharto diterima jam 10 pagi melalui Pratekno Menteri Sekretaris. Iya. Direncanakan akan berakhir hanya dalam waktu 30 menit. Saya diminta Soeharto sama Arwani untuk menunggu di Hotel Sultan. Apa hasilnya? Nah, pada hari itu sore kan saya mesti berangkat ke luar negeri, ke Oman. Maklumlah, saya kan anggota DPR bidang luar negeri. Saya janjinya Pak Soeharto sebentar aja di tempat Pak Jokowi. Sampai jam 12 belum nyampe juga Pak Soeharto di Hotel Sultan. Nah, saya pergi ke airport daripada ketinggalan pesawat. Nah, pulangnya baru saya diskusi lagi sama Pak Soeharto. Mulailah terjadi gesekan antara Mardiono dengan Romi yang diikuti oleh Arso Sani. Arso Sani mau dipindah dari Komisi 3 yang habitatnya hukum ke Komisi 2 urusan pemerintahan. Marah Arso Sani. Itulah kemudian pecah kongsi. Oke. Di detik-detik menjelang Pileg kok bisa pecah kongsi. Iya. Disitulah kita memerlukan figur pimpinan partai. Kepentingan partai lebih utama daripada kepentingan pribadi. Apapun keputusan partai kita ikutilah. Iya. Tapi Arso Sani kan berontak, pecah kongsi, akhirnya kan dipimpin oleh Mardiono sendiri ya. Kalaupun ada Amir Uskara, saya lihat kadang-kadang ke tempat Arso Sani, kadang-kadang ke tempat Mardiono. Penurunan Soeharto sebagai ketua umum itu tidak lepas dari persoalan calon presiden. Oke. Ganjar Pranowo dulu sepertinya digadang-gadang oleh Jokowi untuk menjadi calon presiden. Oke. Soeharto bercerita sama saya bahwa dia diminta untuk bertemu dengan Ganjar Pranowo. Sebab Soeharto nampaknya seperti ingin menggiring P3 mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden aspirasi dari konstituen umat Islam. Itu dipenuhi. Dia klarifikasi pada presiden ketika menghadap itu, saya sudah bertemu Ganjar, Pak. Dari jam 11 malam sampai jam 2 di Bali. Kenapa saya masih diganti? Karena Pak Soeharto waktu dulu mengklarifikasi kepada Presiden Jokowi soal Ganjar Pranowo. Nah, itulah yang membuat dia melebihi 30 menit
berbicara dengan Pak Soeharto. Tambah lagi 20 menit. Berarti berapa tuh? 50 menit 50. intinya kan. Nah, Romi, Mardiono, Arsusani, Amer Uskara, dan yang lain kemudian membuat keputusan melalui Mukernas di Yogyakarta dengan lantang mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon dari Partai Persatuan Pembangunan pada Pilpres 2024. Saya jadi penasaran. Gak berapa lama kemudian ada acara presiden di dapil saya. Saya ada tugas khusus lah, pertemuan masyarakat adat Melayu di Tabalong, Kalimantan Selatan. Tabalong itu segitiga emas. Dia Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Di tengah-tengah. Bayangkan, presiden dari Bandara Samsudinur itu menggunakan pesawat kecil yang mudah tergoyah oleh arah angin. Mau ke Tabalong. Sebelum Presiden Jokowi nyampe di acara, saya terlebih dahulu dimohon oleh Bupati Tabalong untuk mengawal Pak Prabowo Subianto keluar dari mobil untuk ke Wisma dulu, transit. Beliau datang duluan, saya hormat, saya bilang silakan Pak. Ya saya mau kencing dulu. Beliau kencing, kemudian turun, kemudian saya antar ke acara. Saya tidak nyampe ke panggung karena ada tugas satu lagi untuk menjemput Pak Jokowi keluar dari mobil. Pak Jokowi datang belakang. Selisih kita sekira-kira 10 menit lah. Nah disitulah Jokowi dan Prabowo tampil satu panggung. Wah, dalam hati saya berpikir ini udah geser nih Jokowi ke Prabowo. Saya agak berbisik-bisik dengan Pak Jokowi tapi nggak dijawab. Apa tuh? Apakah waktu dulu dia takut ngomong sama saya terang-terangan? Karena ada orang di belakang dia berjalan itu, namanya Pramono Anung, Menteri Sekretaris Kabinet. Kalau omongan itu didengar oleh Prabowo nyampe ke Ibu Megawati kan jadi ribut. Tapi dari gerak-gerik orang Jawa yang satu ini, yang disebut Bahlil Raja Jawa itu, saya udah paham, oh ini geser. Saya ingin mencoba memberikan pandangan kepada para petinggi partai. Ini udah sepanggung. Sepertinya P3 mesti geser ke Prabowo. Enggak geser-geser juga. Ya sudahlah, dalam hati saya sampai dicaci maki di dapil saya. Pak Tamliha ini di warung, rakyat biasa ini. Kalau P3 mencalonkan yang ubanan itu maksudnya rambut Ganjar kan Pak uban. Ganjar, Kami tidak milih P3 lagi. Jadi di Kalsel, di tempat orang bersuara itu di basis P3, saya lihat tidak ada bendera P3 yang terpasang di Hulu Sungai Utara Muntaen. Yang ada bendera Palestina. Hijau juga kan di bawah sedikit. Betul. Mereka akhirnya hengkang dari P3.
Itulah mungkin yang juga dirasakan di dapil-dapil yang lain. Yang lain. Jadi P3 itu faktor selanjutnya adalah salah memilih calon presiden. Presiden. Oke. Nah, sekarang kita bergeser ke muktamar nih, Pak. Ya, Oke. Nah, kan ada beberapa sosok-sosok yang disebut potensial untuk menjadi ketua umum, termasuk PLT yang sekarang, Ya. itu Pak Mardiono, terus juga ada mantan Menteri Perdagangan ya, Pak Agus Suparmanto, kemudian ada Sandiaga Uno, sampai Taji Yassin. Bapak sendiri melihat sosok-sosok ini seperti apa, Pak? Mungkin kalau Pak Eh, Mardiono tadi kan sudah agak sedikit disinggung. Untuk yang lainnya, Pak, Pak Sandi, Saya- Pak Taji Yassin. update sampai jam 4 sore tadi. Iya? Calon ketua umum Mm. yang akan berlaga menurut kesimpulan saya Mm. hanya ada dua. Mardiono dari internal partai Oke. dan Agus Suparmanto dari eksternal partai. Terkonfirmasi sampai sore ini ya, Pak, Sampai ya, sore. menurut Bapak ini. Oke. Jam 10 pagi tadi saya menerima rancangan ADART dan rancangan pemilihan ketua umum sekaligus ketua formatur dan formatur. Tidak berubah. Hmm. Tetap seperti ADART yang lama, bahwa ketua umum partai, calon ketua umum partai, garis miring ketua formatur harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 atau pengurus harian DPW minimal 1 periode. Nah, kita akan lihat dinamikanya Iya. dari deklarasi-deklarasi yang terjadi dalam sepekan ini. Ada deklarasi Mardiono dan ada deklarasi Bagus. Pak Agus. Iya. Pak Agus. Nah, di Kalimantan Selatan yang mewakili Pak Agus Suparmanto itu Gus Yassin. Mhm. Jadi untuk sementara kita anggap bahwa Gus Yassin mendukung Agus Suparmanto menjadi Ketua ketua umum. umum. Nah, itu tergantung kepada kepiawaian pimpinan sidang. Hmm. Kepiawaian. Ada yang aneh dari rancangan itu. Pimpinan sidang tidak ada unsur DPW. Oh. Padahal begitu pertanggungjawaban PLT ketua umum selesai, pengurus dinyatakan demisioner. Hmm. Tidak boleh lagi orang yang kecuali muktamirin memberikan mandat. Ya. Orang pengurus harian DPP memimpin sidang. Dia udah berakhir kok. Ya. Nah, pertarungan antara eksternal dan internal itu pasti akan seru. Kalau dari internal saya nggak melihat, maaf ya, figur yang lain. Yang ada ya Mardiono. Oke. Tapi Bapak melihat sosok Pak Agus ini seperti apa, Pak? Saya tidak begitu mengenal Mhm. Pak Agus ini. Namun baru mulai mengenalnya ketika dia menjadi Menteri Perdagangan. Perdagangan. Namun terus terang, saya kan satu komplek Oh. diam di Jakarta, di Kebayoran Baru situ. Hmm. Dan setiap Jumat kami selalu bareng Oh. salat Jumat.
Mm-mm. Sampai sekarang nggak ada tuh dia omong mau jadi ketua umum. Oke. Tapi ya realitas politiknya dia sudah mendapatkan dukungan. Dukungan, ya. Paling tidak kalau boleh saya petakan, Mm-mm. kemungkinan akan didukung sebagian besar dari Jawa Barat, sebagian Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan. Saya belum ngecek Sumatera. Mm. Jadi dukungan kepada dia juga besar. Hanya satu orang itu, Agus Suparmanto itu yang nyata-nyata yang akan bertanding dengan Mardiono. Tapi kalau Bapak bisa presentasikan kekuatan antara masing-masing pendukung, antara pendukung Pak Mardianto dan Pak Agus, gimana Pak? Lebih kuat mana nih kalau sejauh ini menurut pandangan Bapak? Saya kan pernah menjadi ketua DPP bidang UKK. Ya. Saya menjadi koordinator UKK, Organisasi Kementerian Organisasi Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan. Sepertinya orang ingin mendapatkan figur baru di partai. Itu sunatullah. Allah sudah mengatakan bahwa jabatan kekuasaan akan diberikan secara bergiliran. Itu sudah takdir, sunatullah. Ya, kita tidak tahu nantinya apakah Allah ingin mencarikan pemimpin yang baru untuk P3 ini. Tentu ada jalan. Oke. Tapi menurut Bapak, siapa yang cocok untuk menakodai P3? Minta maaf, Pak Mardiono menurut saya sudah gagal membawa P3 ke Senayan. Mesti ada pembaharuan. Ya, pembaharuan itu kalau calonnya Agus Suparmanto sebagai saingan Mardiono, itu menurut saya pilihan yang terbaik, yang mesti disambut baik, bukan dihalang-halangi dengan aturan yang textbook itu. Kalau memahami ayat itu, jelas di situ bahwa P3 didirikan oleh Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, dan ISI. Kita mesti memberikan peluang yang sama dari fusi partai itu untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai ketua umum P3. ADART bukan kitab suci yang tidak bisa dirubah-rubah oleh manusia. Saatnya lah kalau P3 pingin, saatnya bagi P3 untuk mengkoreksi diri. Kita udah pernah punya pengalaman, ada yang gagal membawa ke Senayan. Masa kita masih memilihnya? Pasca Muktamar itu akan menentukan. Saya berkeyakinan kalau tetap Pak Mardiono jadi ketua umum, akan banyak kader yang pindah partai. Terutama di lumbung-lumbung suara P3. Sekarang saja kan sebenarnya sudah banyak yang geser. Tidak sedikit mantan tokoh-tokoh P3 punya anak yang sudah berpindah ke lain hati. Ada yang dia kader NU, dia masuk ke PKB. Ada yang masuk ke Gerindra,
ada yang masuk ke PAN dan partai-partai lain. Pasar bebas. Yang kita hadapi ini adalah pemilih milenial. Ya. Perlu adanya ketua umum yang bersih, yang memahami aspirasi umat Islam dan betul-betul berjuang beribadah untuk partai ini. Bukan mencari yang lain. Misalnya mau jadi cawe-cawe memungut calon pilkada Mhm. atau motif lain Ya. di luar motif ibadah, itu sudah keluar dari prinsip perjuangan P3. Oke. Pak, ada kecurigaan nih Pak, kalau ada intervensi dari pihak-pihak tertentu nih yang ingin ikut di muktamar ini. Menurut Bapak gimana Pak? Apakah sudah terlihat atau bagaimana? Saya beberapa bulan yang lalu bertemu dengan Pak Hashim Joyo Hadi Kusumo. Dia tanya, Pak Tamliha, P3 mau muktamar kan? Ya. Mm-mm. Pak Tamliha mau maju jadi ketua umum. Pak, Bapak kan lama merawat Gerindra. Ketua umum P3 itu mesti punya duit, tapi tidak pelit. Mhm. Terserah Bapak siapa yang mau dicalonkan oleh presiden. Oh, nggak ada katanya. Ya, kelar kan? Tidak ada. Pak Tamliha maju. Enggak, saya nggak punya duit. Maksudnya duit yang triliunan gitu. Kemudian siapa saja calon-calonnya? Saya sebutkanlah satu persatu. Di akhir pertemuan beliau bilang, jangan salah pilih lagi ya. Saya tidak ingin menyampaikan di sini pembicaraan yang secara penuh. Mm. Sambil berdiri dia bilang, P3 jangan lagi salah pilih. Saya membuat dua tafsir. Tafsir yang pertama, apakah jangan lagi salah memilih calon presiden? Kan Prabowo calon presiden yang bukan calon P3 kan? Ataukah salah pilih memilih ketua umum? Dua hal itu mesti dicermati betul menjelang muktamar ini. Kalau orang P3 mau koreksi diri. Kalau saya jelas, saya orang NU. Mhm. Ajaran saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip orang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah belajar dari kelebihan orang lain dan mengoreksi diri sendiri. Jadi, Belajar dari partai lain yang menjadi besar dan koreksilah kenapa kita P3 seperti ini. mungkin terakhir Pak, harapan Bapak nih untuk ketua umum yang baru nanti, dan mungkin pesan Bapak kepada masyarakat Indonesia mengenai P3 ini. Kan sudah saya bilang tadi. Itu tadi ya Pak ya. Ya, belajarlah dari kelebihan Pilihan partai lain lain. Oke. dan koreksilah partai P3 sendiri. Mungkin terakhir nih Pak Batikal gitu. Apa yang pertama kali harus dilakukan oleh ketua umum baru nanti? Itu tergantung pada program. Yang Ketua umum kan hanya melaksanakan Mhm. program kerja Partai Persatuan Pembangunan hasil muktamar. Nanti akan dibahas lebih detailnya di Musyawarah Kerja Nasional nasional. setingkat di bawah. Oke. Dia tidak bisa jalan sendiri, suka-suka. Oke, baik. Berarti yang harus dibenahi
sebelum Pilpres 2029 menurut Bapak apa, Pak? Ya, Hal utama aja, hal utama itu konsolidasi partai. konsolidasi partai. Iya. Nanti setelah muktamar ada musyawarah wilayah, musyawarah cabang, musyawarah anak cabang, musyawarah anak ranting atau ranting. Ya. Oke. Nah, yang ingin saya sampaikan, kita tidak hanya mencari calon figur ketua umum yang hanya berduit untuk mendapatkan posisi di muktamar, tetapi mengungkusi P3 sampai dengan pemilu 2029. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak sudah hadir di studio Tribun News Jakarta. Semoga tadi pesan-pesan Bapak dan harapan Bapak bisa terwujud dan didengar oleh para calon-calon ketua umum P3 nanti. Dan semoga muktamar nanti berjalan lancar ya Pak ya. Ya, amin. Amin. Dan Tribuners, itu dia percakapan kita kali ini. Saksikan terus tayangan lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.